Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang kami kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Mengawali kebaktian minggu pagi kita pada tanggal 17 Mei 2020, marilah kita bersama-sama menyatukan hati kita dengan mengangkat pujian dari NKB nomor 3 bait yang pertama, Terpujilah Tuhan. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan Ia damai sejahtera, kiranya mengaruniai kita semua dalam damai sejahtera yang abadi. Amin. Dan kepada saudara juga. Silakan duduk kembali. Doa pengampunan dosa. Setelah kita menjalani kehidupan dari waktu ke waktu, Allah dengan setia menyertai dan memberkati kita. Namun betapa banyaknya kita masih tidak mampu menuruti segala perintah-Nya. Karena itu, marilah kita datang pada Dia untuk mengaku dosa dan kelemahan kita. Marilah kita merenung ulang dan menyesali dosa di hadapan Tuhan dalam saat teduh. Mari kita berdoa.
Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, Engkau Maha Kasih dan Pemurah. Berkat-Mu berlimpah ruah. Engkau tidak pernah jemu menjawab doa dan kerinduan kami, dan tidak pernah terlambat sedetik pun menolong kami. Namun, kami sering berbuat jahat terhadap Engkau dan mendukakan hati-Mu. Kami selalu melanggar hukum yang Kau tetapkan untuk kebaikan kami sendiri. Kami pun acap kali mengabaikan petunjuk dan bimbingan Roh Kudus. Kasihilah kami orang berdosa ini, ya Tuhan Allah sumber segala berkat dan kebahagiaan. Ampunilah segala pelanggaran dan kami, dan bahurilah kembali hidup kami dalam anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Jemaat, kami persilakan berdiri. Mari kita bersama-sama dengarkan anugerah Tuhan yang selalu siap menerima kita yang berdosa. Kepada saudara-saudara yang sungguh percaya kepada Kristus, yakinlah bahwa dosamu telah diampuni. Bersukacitalah dan bersyukurlah kepada Tuhan yang mengampuni dosamu. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 474, Kepadamu Puji-pujian. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Silakan duduk kembali. Pembacaan Alkitab sesuai dengan Almanak Naskah KE diambil dari Mazmur pasal 66 ayat yang ke-8 sampai yang ke-20 dengan perikop nyanyian syukur karena orang Israel tertolong. Pujilah Allah kami, hai bangsa-bangsa, dan perdengarkanlah puji-pujian kepadanya. Ia mempertahankan jiwa kami di dalam hidup dan tidak membiarkan kaki kami goyah. Sebab Engkau telah menguji kami, ya Allah, telah memurnikan kami seperti orang memurnikan perak. Engkau telah membawa kami ke dalam jaring, mengenakan beban pada pinggang kami. Engkau telah membiarkan orang-orang melintasi kepala kami telah menempuh api dan air, tapi Engkau telah mengeluarkan kami sehingga bebas. Aku akan masuk ke dalam rumah-Mu dengan membawa korban-korban bakaran. Aku akan membayar kepadamu nasarku yang telah diucapkan bibirku dan dikatakan mulutku pada waktu aku susah. Korban-korban bakaran dari binatang gemuk akan kupersembahkan kepadamu. Dengan asap korban dari domba-domba jantan, aku akan menyediakan lembu-lembu dan kambing-kambing jantan. Marilah, dengarlah, hai kamu sekalian yang takut akan Allah. Aku hendak menceritakan apa yang dilakukannya terhadap diriku. Kepadanya aku telah berseru dengan mulutku, kini dengan lidahku aku menyanyikan pujian. Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Sesungguhnya Allah telah mendengar, Ia telah memperhatikan doa yang kuucapkan. Terpujilah Allah yang tidak menolak doaku dan tidak menjauhkan kasih setia-Nya daripadaku. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Sebelum kita mendengar pemberitaan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Tommy Degi Binti, marilah kita bersama-sama memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 58, bait yang pertama sampai yang kedua, Makasih yang Ilahi. Makasih ya Ilahi, nikmat surga turunlah, berhiami hati kami.
berkasih yang besar, datanglah membawa selamat bagi kami yang gentar. Yang hembuskan roh kasih-Mu dalam hati yang resah, beri sejahtera janji-Mu agar kami warisnya. Yesus Alfa dan Omega, basuh dosa jauhkanlah diri kami, beri merdeka dalam Engkau selamanya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, sekarang kami akan membaca firman-Mu dan kami akan belajar. Kami mohon kekuatan dari Roh Kudus karena kami menyadari hati kami yang kotor tidak akan pernah mampu memahami firman-Mu yang kudus. Bapa boleh padamkan suara-suara kegelapan yang mungkin masih ada dalam hati kami. Bapa dalam surga, kami mohon kuasa-Mu saja yang mengurapi kami, hati kami, pikiran kami, telinga kami, bibir kami, lidah kami. Berfirmanlah Tuhan, kami semua sedia untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan kita yang kedua diambil dari Yohanes pasal yang ke-14 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-21. Yesus menjanjikan penghibur. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebuah pertanyaan mungkin ketika kita membaca ini tadi, Yesus seolah-olah berpamitan dengan murid-muridnya. Saya baca ayat yang ke-18. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Nah, ini kan ucapan orang yang berpamitan. Kita bertanya mungkin kenapa dia ucapkan itu? Kenapa dia sampaikan itu? Sebetulnya Yesus sedang merujuk pada peristiwa Golgota yang nanti akan terjadi. Ini belum terjadi. Dia masih berbicara dengan murid-muridnya. Tapi dia ingatkan bahwa nanti aku akan pergi meninggalkan kalian. Dan itu terjadi di Golgota. Kita tahu Jumat Agung, peristiwa penyaliban di Golgota. Apa itu sebetulnya? Golgota, kematian Golgota adalah saat di mana Tuhan memulihkan hubungannya antara Tuhan dengan manusia.
Ingat ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, hubungan antara Tuhan dengan manusia terputus. Putus karena sekarang ada semacam tembok antara manusia dengan Tuhan. Tidak ada hubungan. Tuhan masih ada, tapi menjadi seperti Tuhan yang jauh begitu. Nah, ketika kematian Yesus di Golgota, itulah saat di mana hubungan yang sudah putus tadi dipulihkan. Artinya, ketika hubungan dengan Tuhan dipulihkan, maka itu berarti hubungan dengan iblis diputuskan. Jadi kalau kemarin di dalam peristiwa jatuhnya Adam dan Hawa dalam dosa, mereka memutuskan hubungan dengan Tuhan dan menjalin hubungan dengan iblis. Nah, sekarang ketika hubungan dengan Tuhan dipulihkan melalui kematian Yesus, maka hubungan dengan Tuhan dipulihkan dan hubungan dengan iblis diputuskan. Tapi ada sebuah ada sebuah pertanyaan dalam diri kita. Kalau misalnya saya sudah dipulihkan hubungan saya dengan Tuhan, hubungan saya dengan iblis diputuskan, pertanyaannya kita bisa lihat di slide kita bagian bawah itu, apakah manusia benar-benar lepas? Jadi ketika Yesus mati di kayu salib di bukit Golgota, apakah sejak saat itu hubungan manusia dan iblis benar-benar sudah putus? Ini pertanyaan. Kenapa? Sebab kalau kita lihat, bukankah kejahatan masih ada dalam dunia? Katanya kejahatan ada karena ada hubungan dengan iblis. Nah, sekarang dikatakan ketika Yesus mati, hubungan dengan iblis sudah putus. Sekarang kita berhubungan dengan Allah saja. Tapi kenapa masih ada kejahatan? Bahkan kenapa orang-orang percaya juga masih bisa melakukan kejahatan? Kenapa kita masih bisa melakukan? Padahal saya sudah memulihkan hubungan saya dengan Tuhan. Tuhan menjemput saya, mengajak saya berdamai, dan saya terima dengan pengakuan iman saya. Berarti saya sudah tidak lagi menjadi anak iblis. Tapi buktinya saya masih bisa jatuh dalam dosa. Pertanyaan sekali lagi, mampukah? Atau kapan? Jangan-jangan belum tuntas di sana. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya akan baca ayat 16 ke 17, ada dalam slide kita. Dikatakan di sana, aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Sampai situ saja dulu. Dikatakan di sana ada Roh kebenaran. Apa itu roh kebenaran? Kebenaran, kata kebenaran di dalam teks itu, dalam teks Yunaninya, yang aslinya itu parakletos. Parakletos itu artinya pendamping atau pembela. Saya kira kita tahu ya, di persidangan ada orang yang bertugas untuk mendampingi terdakwa. Dia menjadi pembelanya. Dia kadang-kadang dalam bahasa kita tuh disebut penasihat hukum atau pengacara. Nah, itulah parakletos. Itu roh pendamping. Nah, apa yang dilakukan oleh pendamping itu dikatakan di sana tadi ayat ke-17 bagian awal, yaitu roh kebenaran. Jadi parakletos, yang menjadi parakletos, yang menjadi pendamping orang-orang percaya, yang disampaikan oleh Yesus, nanti kalau dia sudah pergi dia mengutus parakletos, yaitu roh kebenaran. Jadi pendamping kita ketika Yesus sudah pergi, maka yang mendampingi kita sekarang adalah roh kebenaran, yang kita kenal dengan Roh Kudus. Pertanyaan kita barangkali kedua, tadi pertanyaan pertama, kenapa saya masih berdosa? Ya, di sini kita bisa lihat ketika Yesus mengatakan, aku akan mengutus seorang pendamping, seorang penolong, parakletos, yaitu roh kebenaran. Artinya walaupun saya sudah putus hubungan dengan iblis, saya sudah menyatu lagi dengan Tuhan, tapi saya belum sepenuhnya dikuasai oleh kebenaran. Dan ini yang harus dilakukan. Jadi kita sudah menerima Yesus, iya. Artinya hubungan saya dengan Tuhan dipulihkan, iya. Artinya saya sudah mengatakan putus dengan iblis, iya. Tapi saya masih dikuasai oleh kedagingan saya, dan ini masih membuat saya kadang dikuasai oleh
kegelapan. Nah itu sebabnya Yesus tahu itu, karena itu dia mengatakan, aku akan pergi, ya, tapi aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Kamu tidak akan ditinggalkan seperti anak yang terlunta-lunta. Ada yang mendampingi. Aku memang pergi, tapi kamu punya seorang penolong yang lain, Roh kebenaran. Nah mungkin pertanyaan kita adalah, apa itu kebenaran? Kan begitu. Kita lihat ini, apa itu kebenaran sebetulnya? Dalam kehidupan beragama orang Yahudi, mereka percaya yang disebut kebenaran adalah ketika saya mampu melakukan semua hukum Taurat, itu saya menjadi benar. Jadi orang yang benar adalah mereka yang melakukan semua perintah-perintah dalam hukum Taurat. Kalau dikatakan jangan membunuh, kalau saya tidak membunuh, saya benar. Jangan mencuri, kalau saya tidak mencuri, saya benar. Kalau kamu kuduskanlah hari Sabat, dan saya kuduskan hari Sabat, saya benar. Jadi benar adalah ketika saya melakukan semua hukum Taurat. Nah tapi pertanyaannya adalah, kalau saya sudah lakukan itu, apakah saya benar-benar menjadi orang benar? Kalau itu sudah benar, lalu kenapa Yesus mengatakan akan dikirim lagi penolong, yaitu Roh kebenaran? Kenapa perlu lagi itu? Rupanya ada kesalahpahaman orang Yahudi ketika mereka mengatakan, kalau saya sudah lakukan ini, artinya sudah, kalau dikatakan jangan ini, jangan itu, jangan ini, sudah saya lakukan itu semuanya, maka saya sudah menjadi benar. Ternyata belum lengkap. Itu seperti keadaan kita tadi. Saya sudah mengatakan saya putus dengan iblis, saya sekarang ikut pada Tuhan. Saya pulihkan hubungan dengan Tuhan karena Tuhan datang menemui saya. Baik, tapi apa yang saya lakukan belum benar-benar bisa mengubah hati saya. Seperti tidak orang ini, orang Yahudi. Mereka berpikir ketika perbuatan mereka, artinya tangan mereka, kaki mereka, mulut mereka, sudah tidak lagi melakukan hal-hal yang salah, itu mereka sudah benar. Padahal belum. Kenapa? Karena hubungan dengan Tuhan tidak hanya bicara soal tangan saya, tidak hanya bicara soal mulut saya, tidak hanya berbicara soal mata saya, tapi berbicara tentang keseluruhan tubuh saya, termasuk juga apa? Hati saya. Pertanyaannya, apakah ketika saya tidak mencuri berarti hati saya menjadi benar? Tangan saya sudah benar, betul. Tapi apakah hati saya sudah benar? Ketika mulut saya tidak lagi mengeluarkan bohongan, tipuan-tipuan, saya sudah berkata jujur. Pertanyaannya, apakah saya sudah menjadi benar? Apakah ketika mulut saya benar, berarti hati saya juga sudah menjadi benar? Belum tentu. Oleh sebab itu ada satu pertanyaan. Ketika orang Yahudi mengatakan kalau saya memenuhi hukum Taurat, berarti saya sudah menjadi benar. Ada satu pertanyaan harusnya mereka tanyakan. Kenapa? Kenapa saya lakukan itu? Artinya, kenapa saya tidak boleh mencuri? Kenapa saya tidak boleh membunuh? Kenapa saya tidak boleh bohong? Tadi saya katakan bahwa itu kan bicara soal hati. Jadi itu hanya dalam hati. Mulut saya, tangan saya, kaki saya tidak lagi berbuat jahat. Belum tentu saya baik. Belum tentu saya benar. Karena apa? Mungkin hati saya belum. Jadi ini yang harus kita pikirkan. Pertanyaannya, mengapa jangan? Itu dalam slide kita. Nah tadi dikatakan yang menolong kita tuh nanti adalah Roh kebenaran. Roh kebenaran dalam teks Yunani itu, kebenaran itu aletheia. Apa aletheia? Aletheia itu adalah sesuatu yang benar-benar benar. Nah, bukan hanya benar separoh, bukan hanya benar seperempat, tapi benar-benar yang betul-betul benar. Dan ini hanya ada pada Tuhan. Kebenaran yang sebenar-benarnya itu milik Tuhan. Manusia tidak akan mampu. Tadi kita sudah melihat, walaupun tangan saya sudah benar, mulut saya sudah benar, kaki saya sudah benar, belum tentu hati saya benar. Itu sebabnya Yesus mengatakan kalian perlu Roh kebenaran. Roh ini yang akan memimpin. Saya sudah tinggalkan. Ibaratnya begini ya barangkali ya.
Saya jatuh ke dalam lubang yang penuh lumpur. Kubangan lumpur, saya masuk di sana. Kemudian saya diangkat oleh Tuhan. Diangkat. Apakah ketika saya diangkat oleh Tuhan saya otomatis menjadi orang yang bersih? Tidak. Lepas dari kubangan lumpur, iya. Tapi apakah itu berarti saya otomatis tiba-tiba begitu saya naik ke tempat kering, otomatis langsung tubuh saya menjadi bersih? Tidak. Masih ada lumpur dan itu harus dibersihkan. Saya baru benar-benar bersih ketika saya sudah pertama diangkat dari lumpur, dari kubangan lumpur, ditempatkan di tempat yang kering, lalu kemudian dicuci. Nah, inilah yang terjadi. Roh kebenaran akan memimpin kita supaya kita bisa benar-benar bersih. Bukan saja saya diangkat dari kubangan, tapi saya kemudian dicuci, dibersihkan, dimandikan oleh Yesus. Ketika Jumat Agung kita selalu mengatakan darah Yesus yang menyucikan. Itulah. Darah Yesus membasuh dosa-dosa. Darah Yesus membasuh semua lumpurnya tadi menempel. Ini sebuah proses. Jadi kita tidak perlu kecewa barangkali ya. Ya memang mungkin kita harus sedih. Tuhan, kenapa saya sudah bertobat tapi saya masih lakukan kejahatan. Tuhan, saya sudah terima Yesus tapi saya masih lakukan hal-hal yang tidak benar. Ya, karena kita sedang dalam proses oleh Tuhan untuk dimurnikan, benar-benar dipulihkan. Bukan hanya tubuh, seluruh hidup kita akan dibersihkan oleh Tuhan. Nah, ini aletheia. Tugas dari roh kebenaran tadi adalah menuntun kita. Mungkin begini, saya sudah diangkat dari kubangan lumpur, sudah dicuci, bersih, sudah oleh darah Yesus di Golgota. Lalu kata Tuhan, sekarang pulang, tinggalkan, jangan lagi kamu main di lumpur. Ya Tuhan, saya mau pulang. Pertanyaannya, apakah saya tahu jalan pulang? Mungkin saya, apa kata orang tua, masih kuhang kihu ya. Masih liuk-liuk, masih tidak bisa lurus jalannya. Kadang-kadang masih ada lihat lumpur di sana. Mau main-main dulu sebentar di situ. Di sana mau main dulu sebentar. Barangkali begitu. Nah, ini proses kita mau diluruskan oleh Tuhan. Artinya kita mau dipimpin. Ini tugas roh kebenaran. Dia memimpin kita supaya kita yang masih meliuk-liuk, jalannya masih kuhang kihu kata orang tua zaman dulu, itu bisa jalan lurus. Dan ini proses. Mungkin tadinya masih kayak orang belajar naik sepeda yang liar sekali, tidak bisa lurus. Tapi semakin lama dia naik sepeda, dia makin bisa semakin lurus jalannya. Dan itu yang terjadi. Apa yang terjadi kalau kita sudah lurus sampai ke sana? Apa yang kita mau tuju sebetulnya? Roh kebenaran mengatakan, kamu harus benar-benar benar. Bukan benar setengah, bukan benar seperempat. Tadi pertanyaannya, mengapa jangan? Mengapa jangan? Karena kita harus melakukan sesuatu. Apa itu? Kita lihat slide kita yang berikutnya ini. Matius pasal 22 ayat 34. Sebenarnya ayat 37 sebetulnya. Yang kita sudah tahu semua. 37 sampai 40. Apa dikatakan di sana? Kasihlah Tuhan Allahmu dan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu. Kita harus mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati kita. Tadi dalam pembacaan kita dikatakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Saya menuruti perintah Tuhan, kenapa? Karena saya mengasihi Tuhan. Jadi kenapa jangan? Kenapa saya jangan mencuri, jangan membunuh, karena saya mengasihi Tuhan. Jadi kita bukan tidak berhenti pada kata-kata jangan, tapi kenapa jangan? Karena saya mengasihi Tuhan. Kalau saya mengasihi Tuhan, ayat 15 baca, kalau kamu mengasihi aku, kata Yesus, kamu akan lakukan semua perintahku. Itu bagian yang pertama. Dan yang kedua, yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Ada dua kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama manusia. Dan ini dua hal yang tidak bisa dipisahkan seperti mata uang, dua sisi mata uang.
Tidak bisa saya hanya mengasihi Allah. Saya nyanyi terus, saya kolekte terus, saya persembahan terus, saya berdoa terus, saya baca Alkitab terus. Tapi perbuatan saya jahat, saya tidak mengasihi manusia. Tidak mungkin. Atau saya baik pada manusia, saya mengasihi manusia. Saya tidak merugikan mereka, saya tidak membunuh, tapi saya tidak cinta pada Tuhan. Itu tidak bisa. Mengasihi Allah dan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan mengasihi sesama seperti diri. Dan ayat 40 mengatakan, pada kedua hukum inilah bergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Semua hukum, termasuk hukum jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina, jangan mengucapkan saksi dosa, dan semua hukum yang lain, itu bergantung, artinya sumbernya ada pada dua hal tadi, mengasihi Allah dan mengasihi manusia. Artinya apa? Artinya mau mengatakan bahwa jika saya mengasihi Allah, jika saya melakukan firman Tuhan, maka saya melakukan kebenaran. Jika saya melakukan kebenaran, berarti saya memiliki kasih. Jadi kebenaran sebenarnya adalah kasih. Kalau saya mengatakan Tuhan, aku menjadi orang benar, sebetulnya saya harus mengatakan Tuhan, aku mau menjadi orang yang memiliki kasih. Kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama. Dan ini yang dilakukan oleh penolong, oleh Parakletos tadi. Apa itu? Roh kebenaran, roh aletheia, menolong kita untuk mengenal kebenaran yang sebenarnya. Dan itu berbicara tentang hati yang dikuasai oleh kebenaran. Amin. Kita bersatu dalam doa. Kita berdoa untuk doa syafaat. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kami memang sudah mengakui dosa-dosa kami. Kami sudah menerima Yesus. Kami sudah bersedia dipulihkan hubungannya dengan Tuhan. Tapi Bapa, kadang kami masih jatuh dalam dosa. Kadang kami masih melakukan hal-hal yang tidak benar. Dan kami bersyukur Yesus mengutus roh kebenaran, roh kudus, untuk boleh menuntun kami. Oleh sebab itu Bapak, sekarang kami mau terima roh kudus untuk boleh menuntun hidup kami, menjaga, memelihara kami, mengajarkan kepada kami kebenaran yang sebenarnya. Tolong kami Bapa, pimpin kami. Bapa dalam surga, biarlah dengan kebenaran itu kami boleh menjalani hidup kami di dunia ini. Sebagai apapun juga Bapa, kami mau serahkan semuanya dalam tangan Tuhan saja. Bapa dalam surga, kami juga ingat pada hari ini saudara kami, teman-teman kami yang belum merasakan kebenaran Tuhan. Bapa, Roh Kudus juga kiranya hadir bersama-sama dengan mereka, meluruskan yang belum lurus, memperbaiki yang belum baik. Biarlah kebenaran boleh menjadi bagian dalam hidup mereka. Bapa dalam surga, kami juga berdoa saudara-saudara kami yang sakit, yang lemah, yang sudah tua. Bapa hadir bersama-sama dengan mereka. Kami percaya Bapa, apapun keadaan mereka, baik ketika mereka sehat, juga jika saat ini mereka sakit, baik ketika mereka masih kuat, juga jika seandainya saat ini mereka lemah, Tuhan hadir bersama-sama dengan mereka, memberikan kekuatan, memberikan semangat kepada mereka. Bapa dalam surga, kami juga berdoa bersama-sama saudara kami yang dalam pergumulan. Bapak lihat, dalam situasi seperti sekarang ini Bapa, ketika COVID-19 begitu merajalela, menghancurkan hidup kami. Bapa dalam surga, tolong kami Bapa. Kami mau serahkan hidup kami dalam tangan Tuhan. Bapa yang menderita oleh dampak dari COVID-19, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Bapa, kuatkan mereka. Bapa tahu yang mereka perlukan. Mereka memerlukan makanan, mereka memerlukan kekuatan, mereka memerlukan kesehatan, mereka memerlukan biaya. Oh Bapa di surga, kami percaya Bapa jauh lebih besar, jauh lebih kaya daripada semua yang ada pada kami. Bapa hadir bersama-sama dengan mereka Bapa. Kami juga berdoa Bapa, biarlah kami semuanya orang-orang
yang sudah mengaku menerima Yesus. Bapa boleh gerakan kami semuanya Bapa. Biarlah kami pun boleh peduli dengan mereka. Bapa dalam surga, biarlah kebenaran yang dari Tuhan itu menjadi tujuan hidup kami dan membenarkan hidup kami dengan peduli. Ketika kami mengatakan diri kami benar, biarlah kami benar-benar mengasihi orang lain. Mereka yang sengsara, mereka yang kekurangan, mereka yang kelaparan, mereka yang dalam kesakitan. Oh Bapa di surga, kami mau datang, kami mau jadi sahabat bagi mereka. Utus kami Bapa, berilah kami kemampuan, ketulusan, kerelaan untuk mau bergerak menolong mereka semuanya. Biarlah bersatu hati kami boleh berjalan, kami boleh hadapi semua tantangan di depan, semua beban, apapun juga Bapa. Bersama-sama kami mau melangkah karena kami tahu Tuhan menyertai kami. Bapa dalam surga, kami mau serahkan seluruh hidup kami hanya dalam tangan-Mu saja Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Jangan biarkan kami masuk dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Bapa lah punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan mempersembahkan persembahan syukur kita. Sebagai nas pengantar persembahan kita terambil dari 2 Korintus pasal 9 ayat yang ke-7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sebelum mempersembahkan persembahan syukur kita akan berdoa. Segala ungkapan syukur kami naikkan hanya kepadamu ya Tuhan. Oleh karena kasih dan penyertaan-Mu, boleh kami terima dan nikmati hingga saat ini. Tak lupa kami juga berterima kasih atas firman yang telah Engkau berikan kepada kami. Kiranya firman yang telah kami dengarkan tadi dapat menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami, serta dapat menerangi setiap langkah hidup kami selanjutnya. Saat ini kami akan menyampaikan persembahan syukur kami Tuhan. Kiranya apa yang kami berikan dapat kami gunakan demi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Inilah doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Untuk mengiringi persembahan syukur, kita akan menyanyi dari kidung pujian Janji-Mu Seperti Fajar. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, mari kita berdiri bersama-sama dan semua orang percaya di segala tempat dan masa kita mengikrarkan pengakuan iman kita. Kita ucapkan bersama-sama,
Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, arahkan hati dan pikiran kita pada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawaban.